Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firmansyah dengan NPM 233510158. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek untuk UAS PBK pemrograman berbasis komponen yaitu tentang Redshift Finder. Pertama tujuan proyek ini saya buat yaitu untuk membuat aplikasi web yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan melihat resep buatan sendiri. Dan yang kedua, menyediakan fitur create, create, update, delete untuk resep. Menambahkan fitur favorit agar pengguna dapat menyimpan resep yang disukai. Menggunakan JSON Server sebagai backend simulasi untuk pengelolaan data resep. Membangun antarmuka yang responsif dan mudah digunakan menggunakan Vue.js dan Tailwind. Pertama, saat saya membuat proyeknya itu saya menginisialisasikan terlebih dahulu npm create file and latest untuk membuat proyeknya. Lalu saya menginstal alat-alat yang diperlukan dalam proyek ini. Yang pertama yaitu router yang di mana itu diinstalkan dengan cara npm install vuerouter 4. Yang kedua Pinia yang diketik dengan npm install Pinia. Yang ketiga yaitu Asios yang diketik dengan npm install Asios. Dan yang terakhir tambahannya yaitu CSS Framework Tailwind yang dimana supaya saya tidak membuat CSS secara manual lagi. Yang pertama yaitu npm install Tailwind untuk menginstal Tailwind di project saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan alat-alat yang digunakan. Ada beberapa alat yang digunakan di project saya ini. Yang pertama Pinia, Asios, Router, CSS Framework atau Tailwind. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang router. VueRouter adalah pustaka resmi dari Vue.js untuk menangani navigasi halaman routing dalam aplikasi Vue, khususnya aplikasi SPA Single Page Application. Dengan VueRouter, kita bisa berpindah antar halaman tanpa reload penuh, menampilkan komponen berbeda berdasarkan URL, mengatur URL dinamis, misal user ID, baru mengatur navigation bar akses kontrol sebelum pindah halaman. Selanjutnya Pinia. Pinia adalah state manajemen modern untuk Vue pengganti Vue. Pinia memungkinkan kita untuk menyimpan state global data yang bisa digunakan di banyak komponen. Baru mengelola getter, computer state, menangani action, fungsi yang mengubah state termasuk async seperti Asios. Digunakan secara modular dan ringan. Selanjutnya yaitu Asios. Asios ini adalah library HTTP client berbasis Promise yang digunakan untuk berkomunikasi dengan APL seperti melakukan get, yaitu ambil data, post, kirim data, put atau fetch, update data, delete, hapus data. Asios ini sangat populer di Vue, React, dan framework JavaScript lainnya. Selanjutnya tambahannya yaitu Tailwind. Tailwind CSS ini adalah framework CSS berbasis utility pairs, artinya kita bisa menulis kelas langsung di dalam di elemen HTML atau komponen untuk mengatur tampilannya tanpa menulis file CSS yang panjang sendirian. Baik, mungkin segitu penjelasan tentang bagaimana project yang saya kerjakan. Selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan codingan di Visual Studio Code. Baik, di sini saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Di sini saya menggunakan project dari tugas 10 yang dimana terdapat beberapa fitur yang dimana router ini menginisialisasikan supaya bisa berpindah halaman. Baru ada store ini recipe store.js ini menginisialisasikan penggunaan Vinia supaya bisa menggunakan data Asios yang ada di db.json ini. Baru ada view. View ini merupakan tampilan dari beberapa halaman yang sudah saya buat. Baru app.view ini tempat saya menjalankan seluruh halaman yang telah saya buat di view ini. Pertama saya menginisialisasikan terlebih dahulu Tailwind di bagian file config.js ini. Setelah saya menginstal, maka saya masukkan Tailwind CSS di bagian file config.js ini supaya saya bisa menekan tampilan-tampilan yang disediakan oleh Tailwind.
Setelah memasukkan Tailwind di situ, maka saya mengimpor Tailwind di bagian style.css ini supaya saat saya menggunakan tampilan Tailwind, dia akan masuk ke app.view. Nah, sebelum masuk ke app.view itu, dia akan menginisialisasikan terlebih dahulu di import style.css ini. Yang dimana saat saya mengimporkan style.css ini, baru dia akan bisa digunakan di app.view. Selain style.css, di main.js ini saya juga mengimporkan Pinia yang sudah saya install juga di terminal tadi, router yang sudah saya install juga, baru mengimpor app.view yang dimana ini menjadi tulang rusuk dari sebuah web yang sudah saya kerjakan. Ini merupakan codingan dari index.js yang dimana saya mengimporkan beberapa tampilan view yang ada di dekat file views ini yang seperti add recipe, edit recipe, favorites, home, my recipe, recipe dan recipe detail. Baru setelah itu ada konsep routes ini yang dimana supaya saat saya berpindah halaman maka di tampilan di tampilan link HTTP itu kita bisa berpindah halaman sesuai yang kita inginkan. Misal berpindah ke resipe, maka dia betul akan masuk ke resipe. Atau favorit, maka dia akan masuk ke favorit. Baru saya akan menjelaskan tentang codingan dari view ini. Mungkin codingan dari view ini cuman tampilan saja. Mungkin codingan dari view ini bisa dilihat di GitHub yang akan saya berikan. Baru saya akan menjelaskan tentang app.view ini. App.view ini saya menginisialisasikan router yang ada di index.js ini supaya di app.view ini bisa berpindah halaman entah ke add recipe, edit recipe atau favorites. Selain itu, di selain itu saya akan menjelaskan tentang store ini. Ini merupakan codingan dari store yang dimana eh, saya mengimporkan Pinia dan Asios terlebih dahulu supaya Pinia ini bisa mengelola data yang ada di Asios. Baru Asios ini bisa digunakan untuk mengedit, menghapus ataupun yang lain sebagainya di apa tuh dekat web yang sudah saya kerjakan dan juga supaya dia Asios ini bisa menghapus data yang ada di db.json yang sudah saya buat ini. Pertama ada MyRecipe yang dimana di sini saya memuat resep yang sudah saya masukkan ditambah resep, baru cek duplikat apakah ada nama resep yang sama. Setelah itu saya mengimporkan favorit supaya saat saya masuk ke halaman dan saya menekan tombol favorit itu maka dia akan masuk ke database, masuk ke db.json bagian favorites. Baru ada detail. Detail ini merupakan bagian di mana saat saya masuk ke bagian edit ataupun detail, maka dia akan memasukkan maka dia akan mengambil data yang ada di db.json bagian ID, entah ID nasi goreng itu ID-nya apa aja, maka dia akan mengakses data yang ada di nasi goreng itu. Baru ada share. Share ini mungkin saya masukkan, tapi belum saya tambahkan karena saya masih belum mengerti kali cara penggunaan share ini. Mungkin share ini akan saya tambahkan saat saya mengerti penggunaannya. Baru ini ada data dari db.json yang sudah saya kerjakan. Pertama ada my recipes ini. Ini merupakan resep-resep yang sudah saya masukkan di saat tambah resep. Baru ada favorit. Favorit ini merupakan tampilan yang dimana saat saya menambahkan sebuah resep ke favorit, sebuah resep tertentu yang ada di my recipes ini saat saya menekan maka dia akan menambahkan ke favorit. Nah, saat saya misal
memasukkan edit ataupun yang lain sebagai ataupun detail, maka dia akan menampilkan bagian ID ini di bagian link itu untuk memastikan bahwa di tampilan detail dan ID, di tampilan detail atau edit itu dia mengakses data yang dari ID yang dari ID ini. Seperti contoh saat saya memasukkan detail pizza, detail dari apa tuh, maka di bagian atas link itu akan memasukkan bagian ID ini, yang dimana ID ini akan mengimporkan semua data-data yang ada apa tuh di dekat ID ini simpan. Sebagai contoh, ID ini menyimpan data pizza yang berasal dari Amerika, baru set intrusion itu pizza tidak enak, baru ada foto yang sudah saya masukkan, dan lokal ID dari apa tuh pizza itu. Baik, selain itu saya juga saat saya menginstal Pinia dan Asios, dia akan masuk ke package log.json ini, yang dimana Pinia dan Asios ini akan supaya bisa digunakan di project yang telah saya kerjakan, dan juga tersimpan juga di package JSON ini. Setelah saya menginstal Pinia dan Asios, dia akan tersimpan di package log dan package.json ini supaya saya bisa menggunakannya di project yang telah saya kerjakan. Pertama, di sini saya harus menjalankan terlebih dahulu JSON servernya. Karena jika saya tidak menjalankan JSON server db.json. Nah, setelah apa tuh saya menjalankan, maka dia akan menampilkan endpoint dari localhost database yang saya gunakan di db.json. Jika saya tidak menginisialisasikan JSON server, maka dia tidak akan uh, maka data dari web yang telah saya kerjakan itu tidak akan mengimporkan data yang ada di db.json ini. Jadi, setiap saya masukkan web, saya wajib memasukkan JSON server db.json ini. Baru saya akan npm run dev kan. Setelah saya npm run dev kan, maka saya akan langsung masuk ke tampilan halaman dan penjelasan dari halaman web yang telah saya kerjakan dari project ini. Baik, di sini saya sudah berada di tampilan halaman web yang sudah saya kerjakan. Pertama di sini saya memasukkan sebuah gambar yang dimana sama datang, dan juga memasukkan sebuah tulisan sama datang dari Racipe Finder, temukan dan kelola resep favorit dari kreasi Anda sendiri. Dan ini beberapa resep terbaru yang sudah saya tambahkan di tambah resep ini. Baru ada juga resep favorit yang dimana saat saya lihat detail, nah maka dia akan menampilkan detail dari resep beberapa, dan juga saya bisa menambahkan ke favorit. Setelah menambahkan ke favorit, maka saya balik, maka resep favorit itu akan muncul di dekat tampilan sini. Baru ada juga favorit ini. Favorit ini pun juga sama, dia hanya menampilkan daftar resep favorit yang saya inginkan. Baru ada tambah resep. Tambah resep ini di sini kita bisa menambahkan resep apa saja yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan resep sushi. Makanannya khas Jepang. Untuk interupsinya saya asal-asal dan saya akan mencari gambar sushi terlebih dahulu. Oke, contoh saya memasukkan ini saja. Maka di sini saya salin alamat gambarnya. Nah, setelah saya salin alamat gambar, saya masukkan alamat gambar di sini, maka dia akan menampilkan gambar yang sudah saya salin alamatnya tadi. Jika saya simpan resep, nah maka resep itu akan tersimpan di bagian yang baru dari beranda ini. Baru setelah tambah resep ini, saya juga ada bagian resep saya ini. Resep saya ini terdapat beberapa resep yang sudah saya buat.
seperti sushi yang sudah saya tambahkan tadi, dan di resep saya ini saat saya memasukkan edit, maka dia akan memasuki halaman edit resep. Di sini kita bisa mengedit resep apapun yang kita inginkan. Baru ada juga margin hapus ini. Saat saya menekan margin hapus, maka dia akan menghapus data resep yang diinginkan. Sebagai contoh di sini saya ingin menghapus resep resep itu, maka dia akan menghapus resep yang sudah saya kerjakan itu. Baru setelah itu saya juga membuat yang dimana sebagai contoh saya di resep saya ini saat saya menekan red chip Lavender ini maka dia akan kembali ke beranda. Jadi untuk tombol beranda ada dua yaitu bisa nekan ini ataupun nekan ini untuk bisa kembali ke beranda. Baik, mungkin segitu saja penjelasan tentang proyek yang telah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan saat saya menjelaskan proyek saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.